Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu-ibu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Al-Araf yang Allah berkahi dan Allah sayangi, amin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Luhur, yang selalu memberikan kepada kita karunia-Nya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Sekalipun setiap saat, setiap hari, setiap detik juga kita mungkin banyak berbuat maksiat kepadanya. Benar gak? Ada tidak di antara kita di sini yang sepanjang harinya bebas dari dosa dan kesalahan? Tidak ada satupun. Ada tidak di antara kita yang dalam satu jamnya bebas dari kesalahan? Tidak ada. Lebih dalam lagi, ada nggak di antara kita yang dalam satu detiknya bebas dari kesalahan dan keluputan? Mikir. Satu detik mikir. Mungkin nggak kita satu detik bebas dari salah gitu? Kalau berbuat salah kepada sesama sih mungkin insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Ya satu detik mah kan cuma gitu ya. Jadi kita dalam satu detik tidak menyakiti orang di rumah, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti saudara, insya Allah bebas. Tetapi dijamin tidak bahwa kita tidak punya kesalahan menurut Allah gitu. Tidak dijamin. Kenapa? Karena selain dosa yang bersifat fisik anggota tubuh kita, juga ada dosa yang bersifat hati dan pikiran. Dan itu cepatnya sama dengan cepatnya yang lebih cepat, misalkan cahaya, atau bahkan lebih cepat daripada detikan hati kita sendiri. Maka karena itu sudah sepantasnya kalau kita selalu memiliki kesadaran bahwa seberapapun kita punya usaha untuk berbuat baik, semampu yang kita bisa lakukan, tapi tetap saja kemungkinan kita berbuat buruk dan dianggap buruk oleh Allah ada saja, meskipun hanya hitungan satu detik ataupun kurang daripada itu. Itulah sebabnya maka sekalipun kita tidak mungkin membaca istighfar setiap detik sepanjang hari, tetapi mudah-mudahan dengan kesadaran kita berharap rahmat dari Allah semata-mata, mudah-mudahan kesadaran ini mengantarkan kita benar-benar nanti mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan keridhaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Sang Toha, Sang Yasin, Sang Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terpilih dan setia. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, ibu-ibu dan juga pasangan-pasangannya, suami-suami ibu semua, dan juga anak keturunan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan dan pada hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, hari ini hari Sabtu. Seperti biasa kita bersama-sama di sini pada minggu kedua kita mengkaji tafsir yang sudah sepantasnya kita terus berusaha untuk memahami Al-Quran yang selalu kita baca. Kita tentu saja juga sudah hafal surat Al-Fatihah, dan pada beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas tentang ta'awudz dan juga tentang basmalah, juga tentang hamdalah.
Semoga apa yang sudah kita bahas itu pertama secara spiritual itu dicatat oleh Allah sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami ayat-ayatnya, dan secara intelektual memberikan kepada kita pemahaman tentang ayat-ayat yang telah Dia firmankan dan turunkan kepada Nabi yang terpilih dan Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada bulan lalu pada kajian terakhir kita sudah selesai membahas ayat hamdalah, betul ya? Hamdalah. Yang pertama ta'awudz kita sudah paham dan sudah bahas panjang lebar di situ. Ayat basmalah juga sudah kita panjang lebar bahasan di situ. Dan terakhir hamdalah juga cukup panjang lebar. Satu bahasan dalam setiap pertemuan kita dalam belajar ini. Dan hari ini kita masuk ke ayat yang keempat. Suratnya sangat pendek, di antara 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Inilah yang paling pendek, yakni yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ini pendek, hanya terdiri dari 2 kata, dan dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi dua-duanya bermula dari kata Rahimah, Yarhamu, Rahmatun, Marhamatun, Rahim, Marhum, itu satu akar. Jadi kalau di antara kita di sini ada orang namanya Marhamah, itu saudaraan sama Rahim, Bu. Saudaraan sama Rahmah. Bahkan Rahmah sama Rahmat itu juga saudara. Cuma kalau Rahmah itu biasanya dipakai untuk nama perempuan, kalau Rahmat biasa dipakai untuk nama laki-laki. Padahal kalau bahasa Arabnya sama-sama, Bu. Rahmatun tamarbutoh. Rahmatun. Maka kalau tulisan Rahmatun dalam aksara Arab dibaca oleh orang Indonesia, ini bacanya ini rahmat atau rahmah gitu. So kalau di negara kita itu rahmat sama rahmah beda jenis kelamin ya, Bu ya. Jenis kelamin. Padahal bahasa Arabnya sama. Ya, inilah keunikan bahasa-bahasa di dunia. Di satu sisi kita menyerap dari bahasa yang lain, dijadikan bahasa kita. Kemudian ketika sudah menjadi bahasa kita, kita punya cara sendiri untuk mendefinisikan. Semacam gini, Maisaroh itu pantasnya nama laki apa nama perempuan? Itu di Indonesia. Tapi yakin tidak bahwa Maisaroh itu diambil dari bahasa Arab? Iya, itu diambil dari nama bahasa Arab. Dan kalau kita belajar tarikh, itu nama Maisaroh itu adalah seorang yang menemani Rasulullah ketika berdagang, membawa perniagaan milik Siti Khadijah dari Mekah ke Syam pada saat usia beliau sekitar menjelang 25 tahun lah, 20-an sampai 25 tahun. Itu beliau ditemani oleh seseorang yang bernama Maisarah. Dari Mekah ke Syam itu panjang perjalanan, lama, bisa berhari-hari, boleh jadi berminggu-minggu dan mungkin berbulan. Dan Rasul ditemani oleh sosok yang bernama Maisarah sepanjang perjalanan. Tentu ada yang lain yang menemani karena barang bawanya banyak. Boleh jadi tidak sendiri ya, tidak hanya Maisarah yang menemani Rasulullah. Nah, bayangan kita ketika mendengar nama Maisarah yang menyertai Rasulullah dari Mekah ke Syam, ke Damaskus, ke negeri Syria, itu Maisarah itu laki apa perempuan, Bu? Dari mana kalau itu laki-laki? Maisarah itu betul nama laki-laki di Arab yang menemani Rasulullah ketika berdagang, itu Maisarah itu laki-laki. Tetapi oleh orang Indonesia nama Maisarah dipakai jadi nama perempuan. Ada nggak nama laki-laki di kita Maisarah? Ada. Nggak ada nama Maisarah laki-laki. Ya begitulah keunikan-keunikan yang bisa terjadi. Makanya ketika kita belajar Al-Quran berbahasa Arab kemudian dipahami oleh kita orang Indonesia, yang boleh jadi mendengarnya itu hanya mengadakan pendengaran semata-mata, belum belajar ilmu bahasa dan sebagainya, maka sangat boleh jadi ada kesalahpahaman tentang ayat-ayatnya, tentang kata-katanya, apalagi
lagi makna-maknanya. Karena jangankan Al-Quran yang sangat dalam, sangat banyak, sangat luas dan sangat tinggi dan mendalam, bahkan nama-nama Arab yang biasa, bukan nama-nama yang mendalam pun kita bisa jadi mengalami pemahaman yang salah. Karena apa? Karena budaya kita berbeda dengan budaya Arab dalam memberi nama. Gitu. Jadi kembali, tidak semua nama yang dipakai oleh orang Arab sebagai perempuan oleh kita, bangsa kita, dijadikan nama perempuan. Sebaliknya juga ada nama-nama di Arab adalah nama-nama laki-laki, boleh jadi kita malah dijadikan nama perempuan karena berkaitan dengan budaya, atau boleh jadi pendengaran. Karena Maisaroh kan ada nya gitu ya, sama dengan Aisyah, sama dengan Khadijah, Fatimah, sama lagi Salamah. Itu pantasnya nama-nama apa itu? Nama-nama perempuan. Maka ketika kita dengar nama Maisaroh, itu nama pantasnya nama perempuan menurut kita, tapi di sana nama perempuan, nama laki-laki. Hurairah di sini nama laki-laki ada ya, nama Hurairah di sini ya. Di kampung saya di Majalengka ada namanya Hurairah, itu perempuan. Tapi kalau kita dengar hadis Nabi dari Abi Hurairah, itu Abi Hurairah itu, kalau Abi Hurairahnya si laki-laki ya, cuma kalau Hurairahnya kesannya itu mungkin kalau kita mengesannya perempuan ya. Ada lagi Tolhah, ada juga kan? Itu nama laki, nama perempuan? Laki-laki. Wah, itu mah birnya. Karena di sini pun ada orang nama Tolhah, perempuan, laki-laki. Gitu. Ya ini mah intermezzo aja Bu ya, intermezzo. Baik, Bapak Ibu semuanya, berkenaan dengan sedikit tafsir tentang Ar-Rahmanir Rahim. Dari sisi bacaan ayat dalam surah Al-Fatihah, ayat Ar-Rahmanir Rahim ini adalah pengulangan dari ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama, yakni basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat yang ketiganya Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, ada pertanyaan. Bukankah Ar-Rahmanir Rahim ini sudah disebutkan dalam basmalah ayat yang pertama? Lalu mengapa kata yang sama diulang pada ayat yang ketiga? Apa menurut ibu-ibu kira-kira rahasia yang terkandung di dalam pengulangan ayat Ar-Rahmanir Rahim dalam satu surat yang sama, bahkan jaraknya dekat? Ayat pertama, ayat ketiga kan cuma keselang satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa rahasia Allah menyebutkan kata yang sama di satu surat yang pendek dan ayatnya satu sama yang lain berdekatan? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, sama-sama kata yang sama. Nah, dari segi pemahaman atau tafsir ayat Ar-Rahmanirrahim yang diulang dua kali, ini bisa dimengerti bahwa ini penegasan bahwa Allah itu zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sebagai penegasan, sebagai penguatan, sekaligus juga buat kita adalah sebagai kabar gembira, busyra, bahwa surat Al-Fatihah yang menjadi induknya Al-Quran itu adalah surat kasih sayang, adalah surat welas asih, surat kemahaasiaan Allah kepada makhluknya, bahkan kepada seluruh ciptaannya tanpa pandang bulu. Ayat yang pertama sudah jelas kita sampaikan, sebegitu maha kasih dan sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya. Kemudian ditegaskan pada ayat yang kedua, Rabbil Alamin, yang mengurus, yang mengelola, yang menjaga, melindungi seluruh semesta atau umat manusia seluruhnya. Kemudian ditegaskan lagi pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah tidak mubadir diulang-ulang sampai dua kali? Nah, sekarang kita coba kembalikan kepada kehidupan kita sehari-hari.
Kita sendiri kalau bicara suka nggak mengadakan pengulangan? Suka. Untuk apa kita pengulangan kita lakukan? Titik tekan, penekanan kan? Kita nyuruh anak lagi pegang HP anaknya, benar kan? Nyuruh sesuatu, coba ambilkan Nah, dia mungkin dengar, tetapi apakah langsung respon ketika pertama? Mungkin ada yang respon, mungkin tidak, mungkin kebanyakan tidak. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Langsung awak-awak? Atau kita ulangi yang kedua kali perintah yang sama? Ulangi dulu. Kenapa berikutnya kata dia? Ya mungkin dia mengatakan apa gitu ya, baru-baru nyalu yang kedua dan belum bertindak apa yang kita lakukan. Nah, kalau dia belum merespon dan melakukan apa yang kita perintahkan, apa tindakan kita yang ketiga? Ulangi lagi, mungkin dengan penekanan yang lebih berat daripada yang kedua dan satu. Begitu. Maka pengulangan itu dilakukan pertama untuk menegaskan, untuk menguatkan, dan sekaligus untuk mengingatkan. Kenapa? Karena mungkin kita manusia yang mendengar ayat ini mungkin belum belum aware, belum waspada, belum kumpul pengajian bahasa Sundanya mah. Belum kumpul pengajian, seluruh diri kita belum bersatu menyatu sehingga masih belum sadar benar atas apa yang baru saja kita dengar. Maka ketika Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga, maka ini penegasan kembali bahwa Dia Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan makna berikutnya buat kita ini adalah keyakinan untuk kita bahwa kasih sayang Allah itu mendominasi seluruh sifatnya. Sifat kasih dan sifat sayang Allah itu menguasai seluruh sifatnya. Meskipun kita tahu Allah Maha Murka, Allah Maha Pengazab, Allah memiliki neraka, Allah Maha menyiksa dan sebagainya, tetapi dalam surat Al-Fatihah yang menjadi induknya Al-Quran, Allah tidak bercerita tentang Dia Maha Penyiksa. Allah tidak bercerita tentang di situ ada neraka, di situ ada balas dendam Allah, tidak. Tetapi dalam surat Al-Fatihah Allah katakan dua kali dalam dua ayat yang berbeda tentang sifat Rahman dan Rahimnya Gusti Allah. Nah, sehingga buat kita ini adalah kabar gembira. Meskipun kita punya banyak dosa, meskipun kita sedikit amal soleh, ingat ayat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditegaskan lagi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Kenapa? Karena kasih sayang Allah maha luas, maha tak terbatas, bahkan meliputi segala sesuatu. Rahmatullahi wasi'at kulla syai'in. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, tak sedikit pun ruang, tak sedetik pun waktu yang dilewati tanpa kasih sayang Allah. Maka berkenaan dengan nanti ayat berikutnya, sebagai makhluk hidup dan sebagai manusia yang memiliki beban tanggung jawab, hak dan kewajiban, kalau kita introspeksi masuk ke dalam diri kita yang paling dalam, kita ini yakin banyak dosa, yakin pasti banyak dosa, baik dosa ketika masih anak-anak atau ketika sudah remaja. Kita mengenal ada istilah kenakalan remaja. Kalau kita sekarang komentari anak-anak kita dengan istilah kenakalan remaja, boleh jadi kita pun dulu adalah para pelakunya, benar nggak Bu? Kalau kita sekarang banyak komen anak kita ulah kieu, ulah gitu, anak kita begini begitu, kita lihat banyak yang kita kritik dari anak-anak kita, kenakalan A, kenakalan B, berbagai macam gitu. Coba kita ingat-ingat dulu ketika kita masih remaja, dibandingkan dengan kita, anak-anak kita tuh nakalan siapa Bu? Lebih ngamprak siapa? Ngamprak apa? Ya suka, kalau suka main gitu, mainnya suka kamalinaan gitu ya. Siapa yang lebih suka kamalinaan?
orang kita pada masa usia itu atau anak-anak kita sekarang? Ngaku dia. Leres Bu, ngaku Bu. Saya juga ngaku. Dibandingkan anak kita zaman sekarang, kita dulu tuh mungkin luar biasa. Motekar lah, motekar. Main sangat jauh, bukan hanya lintas kampung, kita bisa lintas desa, usia anak SD. Main kita jauh. Kalau kita lihat anak-anak sekarang udah keterengan 1 meter sudah teriak-teriak. Kita mungkin bisa 2 meter, 3 meter naik pohon kan? Tidak lagi tidak perempuan sama. Ada kan kemarin ada video ya, ada perempuan naik pohon jambu, uncang-uncang gitu kan? Itu anak zaman dulu. Zaman sekarang tidak kita temukan. Jadi kalau kita sekarang misalnya melihat anak-anak kita yang kita anggap nakal, gak usah cemas Bu, kita lebih-lebih daripada mereka. Dan ternyata kita sekarang jadi orang baik kan? Insya Allah jadi orang baik. Jadi doakan saja lah anak-anak kita meskipun dalam kondisi yang kita lihat hari ini mereka nampaknya nakal, jangan terlalu banyak marah pada mereka. Karena kalau mau kita marahi mereka, kita lebih panas dimarahi oleh diri sendiri pada saat itu. Jadi sebelum marah mereka, kita dulu marahin. Dan mereka itu ada gambaran kita kan? Gambaran kita masa lalu. Jadi sebagaimana kita memaklumi diri sendiri, maka maklumilah juga kenakalan-kenakalan mereka, mungkin keabaian mereka dalam mendengar kata-kata kita. Tapi tetap di hati kita doakan selalu yang terbaik untuk mereka, meskipun mungkin dalam kondisi kita merasa kesal, merasa bagaimana dengan mereka, tapi tetap harus di hati kita yang paling dalam doa untuk mereka yang positif-positif, yang baik-baik, karena insya Allah mereka terus bertumbuh. Pada waktunya mereka juga akan menjadi orang-orang yang menemukan dunianya yang terbaik untuk mereka sendiri di luar dunia kita hari ini. Nah, Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau tegaskan yang kedua kali pada ayat yang ketiga bahwa dirinya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, meskipun kita punya banyak dosa, meskipun kita punya banyak kesalahan, meskipun kita harek, tidak peduli dengan dosa yang kita miliki, jarang minta ampunan misalnya, atau kita terus berbuat buruk kepada sesama dan sebagainya, apapun itu, tetap kita harus optimis mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa? Janji Allah. Kenapa kita tidak boleh pesimis menghadapi masa depan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa rahmat Dia, rahmatnya lebih luas daripada segala sesuatu, dan itu ditegaskan di surat Al-Fatihah sampai 2 kali. Ar-Rahman, Ar-Rahim ayat pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim ayat yang ketiga. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim dua-duanya memiliki makna yang sangat dalam dengan pemahaman yang ada perbedaan sedikit. Ar-Rahman artinya adalah zat yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia tanpa pandang bulu siapapun. Kalau dalam bahasa kita sekarang, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, Allah tetap Rahman kepada mereka. Dan Ar-Rahim adalah kasih Allah khusus secara spesifik, kasih sayang yang bukan limiting, bukan terbatas, tetapi yang khusus. Jadi ada kasih sayang yang umum semua orang dapat tanpa pandang bulu, dan ada kasih sayang yang lebih spesifik yang hanya akan diberikan pada orang yang spesifik. Dan dua sifat ini, Rahman dan Rahim, sampai diulang 2 kali. Maka itu artinya kita yang banyak dosa ini, meskipun kita banyak kotoran, banyak hitam, banyak noda, maka dengan kasih sayang Allah yang Allah miliki secara zat, maka kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Apa tuh? Sampai Nabi Adam kan mengajarkan kita doa ya, Rabbana ya Rabbana. Terus
Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dua. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya, telah berbuat dolim. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Terus, fa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi, khosirin. Jadi bagaimana agar kita tidak merugi? Tadi ayatnya tadi kalimatnya dua. Kalau Engkau tidak mengampuni, kalau Engkau tidak merahmati. Jadi kalau kita meyakini Allah mengampuni kita, kalau kita meyakini sifat maghfirah Allah, ghafur Allah, dan sifat rahmat Allah, dan kita tidak berputus asa dengan maghfirah dan rahmah Allah, maka berarti kita sedang mendekat, sedang berusaha menggapai dua sifat Allah yang sangat agung ini, ampun, maha pengampun dan maha penyayang. Dan dengan penuh harap kita dapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Maka meskipun kita punya banyak dosa, meskipun kita dulu orang-orang yang nakal, orang-orang yang mungkin banyak berbuat keburukan, suka usil kepada siapapun zaman dulu, dan lupa untuk kita meminta maaf pada teman-teman, pada saudara, pada teman-teman kita dulu sampai sekarang, maka kita tetap punya kesadaran bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi bagaimana kita menentuk kasih sayang Allah? Nah, khusus berhadapan dengan Allah, pertama secara kesadaran kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Kita tidak boleh berpikir negatif kepada Allah. Betapapun kita merasa dapat kondisi buruk hari ini, betapapun kita sedang sulit rezeki kita hari ini, betapapun kita merasa mungkin masalah kita merasa paling berat dari seluruh alam dunia, paling berat-beratnya orang. Nah, sekalipun itu kita mungkin merasakan demikian, tetapi terus perkuat di pikiran kita bahwa dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, seluruh masalah kita punya tidaklah apa-apa. Dan di balik kesulitan atau bersama kesulitan, di situ ada kemudahan. Di balik dosa-dosa yang kita punya ada ampunan Allah. Di balik keisengan kita dan mungkin keburukan-keburukan kita yang kita miliki mengasihi kita, ada kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Maka untuk itu kita perlu terus mengetuk hati kita untuk mengetuk kasih sayang Allah kepada kita, baik kasih sayang umum yang berlaku untuk semuanya tanpa pandang bulu, maupun kasih sayang khusus yang diberikan khusus juga untuk orang-orang yang khusus pula. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kita hafal ya, atau mungkin kita banyak tahu lah, Asmaul Husna kan ada 99. Nah, sifat 99 nama Allah atau nama Allah yang 99 yang kita dengar atau yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna, itu kalau dikategorikan itu ada dua kelompok ini. Sifat-sifat dalam Al-Asmaul Husna atau nama-nama dalam Al-Asmaul Husna itu kalau kita golongkan itu ada dua kelompok, dua kategori. Yang pertama adalah sifat keindahan atau nama-nama keindahan yang dalam bahasa Arab disebut dengan sifat jamaliyah. Jamal itu artinya keindahan. Kalau di sini ada orang namanya Jamaluddin, itu artinya adalah keindahan agama. Jamal itu artinya Pak Indah. Jamal itu nama laki-laki ya. Tapi kalau indah, begitu. Ya begitulah bahasa kita ya. Kalau di bahasa Arab kan jadi nama laki-laki Jamal. Tapi kalau jadi bahasa kita indah jadi nama perempuan. Kalau mau jadi laki-laki boleh, tapi ganti kata bagus.
Betul kan? Bagus kan sama laki-laki ya. Artinya sama, indah, bagus itu jamal. Nah, jadi yang pertama, kategori sifat-sifat Allah itu ada yang disebut dengan jamaliyah, keindahan. Apa saja sifat yang termasuk dalam kategori sifat jamaliyah? Nah, secara umum, sifat-sifat Allah yang termasuk dalam sifat jamaliyah itu adalah sifat-sifat yang mencerminkan Allah, menggambarkan Allah, zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha lembut, maha lunak, maha mengurusi, maha mengawasi, dan sifat-sifat keibuan. Maka Allah memberi rezeki itu sifat apa? Jamaliyah. Allah melindungi kita saat kita tidur sehingga kita bebas dari semut yang masuk ke telinga, ke hidung lubang kita, ke lubang hidung kita atau ke mulut kita. Itu Allah zat yang melindungi kita. Dan sifat melindungi kepada kita makhluknya ini itu masuk dalam sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahan, atau dalam bahasa mudahnya mungkin sifat-sifat keibuan. Sifat-sifat keperempuanan. Dibandingkan laki-laki, siapa yang kasih sayangnya lebih tinggi, lebih berat antara laki-laki dan perempuan? Kita sepakat ya, kasih sayang perempuan itu lebih besar daripada kasih sayang seorang laki-laki. Mau bukti? Perempuan itu banyak diakui oleh para psikolog juga, itu kasih sayangnya lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki ketika marah dan ketika perempuan marah, siapa yang lebih lama marahnya? Perempuannya. Tapi meskipun perempuan lebih lama marahnya, tapi begitu sudah terketuk hatinya, maafnya bisa besar daripada laki-laki yang marahnya sedikit. Ibu merasa begitu nggak? Laki-laki mungkin marahnya tidak begitu banyak, tapi kasih sayangnya kalah sama perempuan. Dan perempuan disebutkan lebih cepat memaafkan ketimbang laki-laki, asal sudah disentuh hatinya. Bahkan sampai melupakan keburukan-keburukan yang mungkin dulu pernah menyakitinya, tetapi ketika hatinya sudah disentuh, sudah tersentuh, maka maafnya sangat besar. Nah, sifat pemaaf, sifat penyayang, sifat pengasih, mengayomi, melindungi, merawat, menata, mengurus dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat perempuan, dan itu dimasukkan dalam sifat jamaliyah. Makanya Allah Ar-Razzaq, apa artinya Razzaq? Zat yang memberi rezeki, itu adalah sifat jamaliyah, sifat keindahan. Kemudian lagi sifat memaafkan, itu juga sifat jamaliyah, sifat keindahan. Contoh yang lain lagi sifat memberi, Allah zat yang memberi, Al-Mannan, itu juga sifat perempuan. Kita bisa ingat dengan cerita yang dulu, Siti Khadijah itu kan perempuan paling kaya pada masa itu. Dan kalau kekayaan Siti Khadijah itu dengan seluruh kekayaan orang-orang Arab pada masa itu, masih kaya Siti Khadijah ketimbang semuanya, saking kayanya. Dan begitu Rasulullah jadi seorang Rasul, diangkat jadi seorang Rasul, dan Rasul membutuhkan logistik untuk dakwah beliau. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Menghabiskan seluruh hartanya kan untuk Rasulullah. Sampai ketika beliau meninggal dunia, untuk kain kafannya saja beliau minta selendang Rasulullah. Saking tidak punya lagi kain yang tersisa untuk nanti jadi kafan beliau. Kemudian Jibril datang dan berikan kafan untuk Siti Khadijah. Jibril turun kepada Rasulullah membawa kain kafan dari surga, digambarkan bahwa yang pertama kain kafan untuk Rasulullah, yang kedua untuk Siti Khadijah, yang kedua untuk Siti Fatimah, kemudian berikutnya untuk Al-Hasan cucu Rasulullah, dan kemudian untuk Sayyidina Ali.
kain kafan untuk 5 orang. Untuk Rasulullah, untuk Siti Khadijah, untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk Fatimah, istri Sayyidina Ali dan putri dari Rasulullah, dan Al-Hasan, cucu pertama Rasulullah. Cucu Rasulullah yang kita kenal siapa lagi? Husain. Nah, Husain tidak diberi kain kafan dari surga. Tahu mengapa? Karena Sayyidina Husain beberapa puluh tahun kemudian itu dipenggal kepalanya oleh orang yang mengaku sebagai muslim. Dipenggal kepalanya, dipisahkan dari raganya, diarak kepalanya sampai dari negeri Irak sampai ke Damaskus, Syria, terpisah, dia belum syahid. Dan seorang syahid itu dikubur tidak dengan kain kafan, tapi dengan pakaian yang ada di dalam, yang nempel pada tubuhnya. Maka cucu Rasulullah yang kedua ini, Al-Husain, itu meninggal dengan penuh darah dan beliau dikubur dengan pakaian yang dikenakan oleh tubuh beliau. Nah, kembali kepada kain kafan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sampai habisnya harta beliau yang segitu kaya raya sebelumnya untuk perjuangan suaminya, dihabiskan seluruhnya sampai tak tersisa, bahkan hanya untuk kain kafan yang kelak akan membungkus beliau, mengkafaninya, dikuburkan. Itu beliau Siti Khadijah itu sampai bilang, saya minta sorbanmu itu pada Rasulullah untuk menjadi kain kafanku. Yang kalau diceritakan ini yang bahasa sedih. Ketika Siti Khadijah sedang merasakan akan segera dipanggil pulang oleh Allah SWT, Rasulullah ada di sampingnya. Dan Siti Khadijah ketika itu minta maafkan kepada Rasulullah jika selama hidupnya tidak maksimal sebagai istri. Begitulah gitu ya. Kemudian singkat cerita, Siti Khadijah minta satu permintaan kepada Rasulullah. Rasul bertanya, apa gerangan permintaanmu? Nah, kata Siti Khadijah, saya sudah habis seluruh harta sehingga saya tidak punya lagi untuk mengkafani aku nanti. Maka bolehkah engkau, wahai Rasul, jika sorban yang kau kenakan itu kau gunakan untuk membungkusku ketika nanti aku dikafani, gitu kan? Sedih ya, sedih. Nah, itu seorang Khadijah yang sangat kaya raya, yang sangat luar biasa kekayaannya, sampai dihabiskan seluruh hartanya karena cintanya luar biasa. Jadi kalau seorang perempuan sudah begitu cinta, maka dia habiskan itu seluruhnya. Tidak lagi bernilai materi-materinya itu untuk yang dicintai. Nah, zat Allah yang Maha Pengasih Penyayang ini cintanya luar biasa kepada manusia, kepada seluruh makhluknya. Dan jika sosok perempuan yang tadi kita gambarkan, Siti Khadijah yang sangat luar biasa begitu menghabiskan seluruhnya, begitu juga ibu kita semua habiskan seluruh dirinya untuk anak-anaknya. Apalagi Allah yang menciptakan makhluk ini. Karena siapa sih yang lebih sayang pada makhluk-makhluk ini selain pemiliknya, selain penguasanya, penciptanya? Tentu saja Allah. Maka ketika Allah tegaskan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Zat Maha Pengasih Maha Penyayang, kita tidak usah ragu dengan kemahakasihan Allah, kemahasayang Allah. Betapapun kita buruk rupa, buruk akhlak, buruk jiwa dan segala-galanya, asal kita tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah. Nah, jadi sifat Jamaliyah adalah sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat kasih sayang, atau secara mudahnya adalah sifat-sifat keperempuanan, atau mungkin dalam bahasa yang lain sifat-sifat feminin. Yang maksud feminin itu lembut, kasih sayang, pemaaf, mengurusi, mengawasi, melindungi, menjaga, dan sebagainya lah, mana-mana itu adalah sifat-sifat keperempuanan yang dalam bahasa Arab disebut dengan sifat Jamaliyah. Jamal itu yang pertama. Nah, kelompok sifat yang kedua disebut dengan sifat Jalaliyah. Jalal. Kalau tadi Jamal, J-A-M-A-L, huruf ketiganya M, Jamal.
Nah yang kedua ini Jalal. Muadzin kita. Muadzin. Jalal, J-A-L-A-L. Huruf ketiganya L. Jalal. Apa artinya Jalal? Keagungan. Ya, Jalaluddin artinya keagungan agama. Agung. Jalal atau Jalaliyah dari kata Jalal lalu disebut menjadi Jalaliyah, itu adalah sifat-sifat keagungan. Nah, sifat-sifat Jalaliyah itu apa maksudnya? Sifat-sifat Jalaliyah adalah sifat-sifat yang berkonotasi kekuatan, keperkasaan, ketinggian, keluhuran, kemegahan, keperkasaan, dan mana-mana itu. Atau yang secara mudahnya disebut sebagai sifat-sifat kelelakian, maskulin. Sifat-sifat maskulin. Gagah, perkasa, luhur, berwibawa, bukan menakutkan dapat yang menakutkan seperti yang kita kalau ketakutan di tempat-tempat gelap, bukan. Tapi Allah zat yang maha menyiksa. Allah memiliki sifat membalas dendam, menghukum dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Jalaliyah. Allah adalah Maharaja. Itu adalah sifat Jalaliyah, keagungan. Allah adalah zat yang maha perkasa, aziz. Itu adalah sifat Jalaliyah. Al-Qahhar, pemaksa. Itu adalah sifat Jalaliyah. Al-Azim, agung, itu juga sifat Jalaliyah. Al-Kabir, itu juga sifat Jalaliyah. Nah, kalau Al-Latif, lembut, sifat apa itu? Jamaliyah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, masuk ke mana? Jamaliyah. Al-Malik, raja. Jalaliyah. Al-Qudus, suci. Bingung ya? Jalal atau Jamal, suci. Nah, begini. Suci di sini maksudnya itu tak terjangkau, tak terkotori, karena tak terhingga oleh manusia, oleh makhluk semuanya, tak terhingga. Allah Maha dekat, itu berarti Jamal. Tapi Allah jauh dari kita, itu Jalal. Raja sama rakyatnya biasanya dekat atau jauh? Posisinya berjauhan kan? Raja di mana posisinya? Biasanya raja di istana kan? Sementara rakyat ada di mana? Di pasar-pasar, di sawah-sawah, atau di GBLA, atau di jalan-jalan. Ya, raja itu sifat Jalaliyah, keagungan. Nah, suci yang tak terjangkau oleh selainnya, itu berarti Allah ditempatkan sebagai zat yang tak terjangkau. Itu bagi Jalaliyah. Allah Maha Luhur, masuk ke mana sifatnya? Jalaliyah. Allah Maha Besar, Jalaliyah. Allah Maha Dekat, Jamal. Karena kenapa Allah Maha Dekat itu masuk ke dalam kategori Jamal, keindahan? Karena Allah terasa dekat dengan makhluknya dan makhluk merasa dekat dengan Tuhannya. Dan ketika makhluk dan Khaliknya dekat, bagi Allah bersamanya. Dan itu masuk dalam sifat keindahan, sifat Jamaliyah. Kalau kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, itu berarti penegasan Allah sebagai zat yang sebagai Allah yang masuk dalam sifat Jalal. Karena kita mensucikan Allah. Kita menyebut misalkan Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Berarti kita menempatkan Tuhan sebagai yang tak terjangkau. Allah sangat tinggi sekali, jauh dari kita. Nah, berarti ketika itu kita sedang menempatkan Tuhan Allah sebagai zat yang Maha Jalal, agung. Maka bertasbih itu berarti kita sedang menempatkan Allah setinggi-tingginya, jauh dari jangkauan kita, karena Dia tidak sama dengan kita. Dia Maha Suci, kita kotor.
kita najis. Allah Maha tinggi, kita rendah. Allah Maha puncak, kita berada di lembah. Dan seterusnya, jauh. Nah, tapi kalau kita mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, mudah apa lagi? Allah Al-Latif, Allah As-Sami, yang mendengar. Kalau kita bersuara, Allah mendengar. Berarti kan Allah memperhatikan kita kalau mendengar. Nah, itu mendengar situ berarti masuk ke dalam kategori sifat Jamaliyah. Nah, seluruh sifat Allah yang dekat kepada makhluknya, memperhatikan makhluknya, yang melindungi makhluknya, menyayangi makhluknya, itu masuk dalam kategori sifat-sifat Jamaliyah. Sedangkan sifat-sifat yang menegaskan Allah jauh dari kita, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Raja, Allah tidak serupa dengan suatu apapun, itu kita menempatkan Allah sebagai zat yang Maha Jalal. Gitu. Kita sering dengar atau baca ayat atau kita hafal bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dengar ya, aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, Allah sangat dekat. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu dekat, itu masuk sifat mana? Jamal atau jalal? Jamal, Jamaliyah. Nah, kembali kepada surat Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi itu adalah sifat Jamaliyah Allah. Dan kalau dihitung antara sifat Jalaliyah dan sifat Jamaliyah, ketahuilah sifat Jamaliyah Allah lebih besar, lebih padat, lebih berat daripada sifat Jalaliyahnya. Dan ini penegasan buat kita semua bahwa kita berharap ampunan dan rahmat Allah itu tidak boleh berputus asa. Istighfar 1000 kali, tapi perasaan kok hati tidak merasa tenang, tetap masih merasa belum yakin gitu dengan perjalanan hidup kita yang kita sudah berapa puluh tahun ini. Takut tidak diampuni, takut tidak disayangi, pokoknya banyak kasihan, banyak ketakutan. Kita sekarang sudah usia di atas 20 tahun. Ada yang di bawah 30 tahun. Di antara kita di sini sudah di atas 30 tahun semua ya. Ya, insyaallah 30 tahun lebih lah. Masih muda 30 tahun. Ke atas. Ke atasnya nggak tahu 2 kali lipat, nggak tahu lebih ya. Nah, artinya kan kita punya banyak dosa. Dan ketika kita mendengar di kiri kanan kita ada yang sudah dipanggil pulang, menghadap Allah ke alam abadi, ke alam barzah, menuju ke alam keabadian. Seperti kemarin kita baru saja mengantarkan jenazah dalam 2 minggu 2 orang tetangga kita. Nah, di hati kita yang paling dalam, pernah nggak kita berpikir bahwa suatu saat kita pun akan mengalami hal yang sama? Pasti ya. Nah, cuma ketika kita membayangkan di kuburan sendirian dalam kegelapan bumi yang meluk kita, dikurung di situ sendirian. Secara fisik kita, tubuh kita dimakan rayap, dimakan biota tanah. Nah, ruh kita saat itu sedang apa kita nggak tahu. Dan kita dengar dari banyak keterangan bahwa di situ ada siksa kubur, di situ ada penderitaan di alam barzah, selain juga ada kenikmatan di dalamnya. Dan sebagaimana kesulitan penderitaan di alam rahim ibu kita tidaklah seberapa dibanding penderitaan kesulitan yang ada di dalam dunia, maka begitulah juga penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, seberapa besar kita merasakannya, seberapa sulit kita merasakannya, menjalaninya, dibandingkan penderitaan kesulitan di alam sesudah dunia ini, boleh jadi penderitaan kita di dalamnya tidaklah seberapa. Sebagaimana derita kita di rahim ibu
Tidaklah ada bandingannya dengan derita kita dalam dunia yang banyak macamnya, panjang lagi berpuluh-puluh tahun. Maka begitulah juga derita kita di alam dunia ini tidaklah seberapa dibandingkan derita kita pasca kematian sejak dalam barzah hingga ke hari keabadian. Nah, membayangkan begitu, kita berhak takut nggak menghadapi kematian? Pantas kalau kita takut, merasa takut itu wajar, dan itu manusiawi, dan itu adalah rahmat Allah. Ketika kita memiliki rasa takut menghadapi kematian, menghadapi alam barzah, menghadapi kebangkitan, mengalami hari pengumpulan, yaumul hasyr, menghadapi hari perhitungan, pembalasan dan seterusnya, perasaan takut itu adalah rahmat Allah. Di mana sisi rahmatnya? Sisi rahmatnya adalah ketika kita merasa takut dengan masa depan kita nanti di alam yang akan kita lalui setelah kita pergi dari alam dunia ini, maka setidak-tidaknya kita mulai berpikir lebih dalam, lebih ngahulung, lebih merenung ketika kita mau berbuat di alam dunia hari ini. Karena ketakutan masa depan itu bisa menjadi rahmat buat kita untuk mengerem keburukan kita hari ini, agar kita mulai berhenti meninggalkan keburukan yang mungkin biasa kita lakukan sampai hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, kita takut membayangkan masa depan kita dalam keabadian, bahkan sejak alam kematian, sangat menakutkan. Nah, tapi meskipun kita tahu bahwa masa depan yang akan datang itu kita tidak pernah tahu seperti apa, boleh jadi sangat menakutkan. Dan tadi kita sampaikan bahwa derita di alam keabadian, kesulitan di alam pasca kematian, alam dunia ini, itu lebih besar ketimbang derita yang pernah kita rasakan di alam dunia. Tetapi juga jangan khawatir, karena kenikmatan di alam keabadian jauh lebih besar ketimbang kenikmatan di alam dunia. Di alam rahim, ketika kita ada di perut ibu kita merasakan kenikmatan di dalamnya. Selain kesulitan kan ada tadi sudah disebutkan. Tapi kenikmatan di rahim tidaklah apa-apa dibandingkan kenikmatan yang kita rasakan jalani di alam dunia yang begitu luas, luar biasa. Maka begitulah pula kenikmatan alam dunia yang luar biasa besar dan sangat banyak ini dibandingkan kenikmatan di alam keabadian tidaklah seberapa. Nah, karena kenikmatan kasih sayang Allah nanti di alam keabadian jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di alam ini, maka sekalipun kita takut kepada Allah, tetapi kita juga tetap punya harapan. Kita tetap harus optimis, kita tetap harus berbesar hati, kita tetap harus berharap rahmat Allah yang begitu besar tetap dilimpahkan kepada kita semuanya. Inilah yang dalam istilah kaum sufi disebut dengan al-khawfu war-roja. Khauf artinya takut, roja artinya harapan. Hidup kita selalu harus kuat, gaduh kasihan, gaduh pengharapan, punya rasa takut, punya harapan, punya rasa takut untuk mengerem keburukan kita dalam dunia ini, sekaligus juga punya harapan untuk mendapatkan keabadian, mendapatkan kenikmatan dalam keabadian nanti. Mengapa kita harus punya roja, harus punya harapan? Karena kalau kita hidup ini hanya dipenuhi oleh ketakutan, ancaman, nanti kita nggak bisa jalan-jalan tuh. Takut terus, mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Takut. Mau istirahat nggak bisa istirahat, mau jalan-jalan nggak bisa. Kok mau badai nggak masuk? Mau biasa, dengar. Saking takutnya. Nah, agar kita punya harapan, agar kita tetap bisa menjalankan hidup kita dengan keindahan, penuh kesyukuran, maka kita harus punya harapan. Jadi berbahagialah kita umat muslim
umat-umat bertuhan, umat-umat yang tahu Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sekalipun kita punya banyak dosa, tetap tidak boleh berputus asa. Tetapi tomboloni, apa? Jangan karena kita tahu Allah Maha Pengampun dan Penyayang, hantam dengan dosa, itu maksudnya. Jangan sampai karena kita tahu dan yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dosa-dosa besar kita tetap lakukan terus gitu. Kenapa tidak boleh gitu? Bisi orang pas menuju takut nanti kalau kita dipanggil Quran kita sedang berbuat dosa, kan jadi suruh khotimah, benar kan? Maka di satu sisi kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Jalal tadi kita sudah sampaikan. Dan di sisi yang lain kita juga penuh harap oleh itu Maha Jamal, Maha Indah, Maha Lembut dan Maha Sayang. Tetapi meskipun begitu, kita tidak boleh sampai lupa kendali sehingga kita banyak terus berbuat dosa tanpa kendali, meskipun yang namanya dosa pasti kita akan lakukan selalu, meskipun dosa-dosa kecil saja gitu. Tetapi setidak-tidaknya dengan khauf dan roja yang kita punya kendali, dan sekaligus juga kita punya harapan yang terus kita perbesar. Karena Allah adalah zat yang Maha Rahman dan sekaligus Maha Rahim. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni olehnya dan selalu mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika pun nanti di akhirat kita harus masuk neraka karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita, apa harapan kita ketika itu? Pengen segera dimasukin ke surga, kan masih banyak dosa. Di surga kan untuk orang-orang yang sudah bersih. Nah, mungkin jawabannya begini. Kita kalau sedang sakit, apa yang bisa kita lakukan ketika itu? Kalau kita sedang sulit, apa yang bisa kita lakukan saat itu? Berdoa. Berdoanya apa yang kita minta? Minta disembuhkan. Apalagi sing sabarnya, gitu kan ya? Kita nengok orang sakit, mudah-mudahan ibu sabar kan gitu ya. Jadi harapan kita kalau kita sedang menderita dalam dunia, entah sakit, entah sulit, entah punya masalah, kita para tetangga memberikan doa kepada dia, ibu sing sabarnya, mudah-mudahan sehingga damai, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan segera dihilangkan penyakitnya, diberikan kemudahan dari masalah-masalahnya, kan diberi kesabaran. Nah begitulah juga ketika nanti karena dosa-dosa yang kita miliki di dalam dunia, dan misalnya nanti kita harus disuci dulu di neraka, maka doa kita adalah semoga kita dianugerahi kesabaran menghadapi derita alam keabadian. Dan langsung masuk surga mah dengan dosa-dosa kita punya, kumaha tuh. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah gitu ya, banyak-banyak istighfar dan sekaligus banyak-banyaklah penuh harap. Ketika kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, banyak kandungannya. Di satu sisi kita memuji Allah gitu ya, kita mensucikan Allah, menjalalkan Allah, alhamdulillah, mendekatkan Allah lagi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian tiada Tuhan selain Allah, itu pun kita jalankan kembali. Kemudian Allah apa kita jalankan lagi. Nah maka berikutnya tetap kita harus kuatkan rasa syukur kita. Karena syukur itulah juga menjadi salah satu pintu untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah berikutnya yang baru dan melimpah. Itu saja. Mudah-mudahan kita seluruhnya di sini termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang bersyukur, termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, dan juga orang yang berharap kepadanya, yang pernah putus asa dan selalu penuh harapan, karena Allah sudah berjanji
bahwa kasih sayangnya meliputi dan lebih luas daripada segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, selalu menjaga kita, dan menuntun kita hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, diampuni dan tetap disayangi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat khususnya buat diri pribadi saya, tentunya buat kita semuanya, dan semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Terus kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim warzuqna fa innaka antal khairur raziqin. Allahumma ij'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.